manusia yang apa? Kalau Quran itu nanti diserupakan sebagaimana makhluk yang menemani kita di alam barzah, kira-kira itu makhluk kayak apa? Jangan-jangan makhluk tidak ada telinganya, tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, dan begitu mengerikan. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga besar Islam Madinah, Abu Muhammad dan Ummu Muhammad yang semoga senantiasa kita semua dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, dijaga dan diberikan perlindungan dengan adanya wabah COVID yang merebak ini, dan terutama yang kita selalu minta kepada Allah, semoga kita senantiasa ditetapkan pada jalan para kekasih Allah, dari para nabi, para rasul, orang-orang yang cinta kebenaran, para syuhada dan orang-orang salih yang telah memberikan hidup mereka kepada Allah. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama ketika pada kesempatan sore kali ini Allah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul pada salah satu amal yang sangat Allah cintai, yaitu adalah amal ketika kita menuntut ilmu, mendapatkan petunjuk kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Tentunya kita paham di antara konsekuensi ketika kita berada pada zaman kita, banyak sekali pemberitaan, banyak sekali narasi yang beredar di sekitar kita, yang terkadang memberitakan sesuatu yang hak tetapi diserupakan seakan-akan itu adalah kebatilan, dan kebatilan seakan-akan diserupakan menjadi sebuah kebenaran. Dan tidak ada obat getirnya ketika kita berada pada zaman kita, kecuali obat dari getirnya zaman kita itu adalah memiliki petunjuk ilmu. Sehingga dengan petunjuk ilmu kita tidak akan ragu dan kita tidak akan riba terhadap apapun yang kita peroleh, terhadap apapun yang kita dengarkan pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya ilmu akan menancap pada hati kita dan ilmu akan menancap pada kaki kehidupan kita. Sehingga kita mampu untuk memilah mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu kita akan mampu membedakan mana lubang yang menuju kepada kerusakan dan mana jalan kita menuju kepada surga. Makanya orang yang senantiasa belajar dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia telah pelajari, berarti proses dia di dalam mencari ilmu itu benar. Sebagaimana Nabi Musa ketika beliau telah menjadi seorang rasul, telah menjadi seorang nabi yang mana telah memiliki ilmu yang begitu luas dan bergelar dengan kalimullah, seorang nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah, itu pun tidak pernah menjadikan Nabi Musa merasa cukup dengan ilmu. Sehingga akhirnya beliau belajar dan mendatangi Nabi Khidir untuk menunjukkan bahwasanya orang yang prosesnya di dalam belajar itu benar adalah orang yang senantiasa tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang dia telah peroleh dan dia dapatkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kedudukan yang semacam itu. Semoga setiap ilmu yang kita peroleh, setiap ilmu yang kita jumpai tidak menjadikan kita sombong, tidak menjadikan kita merasa cukup dengan apa yang telah kita kaji. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur. Kalau kita senantiasa diberikan oleh Allah satu hati, satu jiwa yang tidak pernah kenyang dengan ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita berharap. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu dalam setiap titik yang kita. Kita pada kesempatan hari ini, sebelum kita melanjutkan kajian kita, tentunya ada dua poin besar yang ingin saya sampaikan, dan ini lumayan cukup penting. Yang pertama tentunya mari kita mendoakan para asatidz kita yang hari ini sedang diuji dengan penyakit-penyakit yaitu COVID yang menimpa kepada mereka. Ada Ustaz Salim Abdullah, kita dengarkan ada Ustaz Muhammad Ali Jabir, kemudian Ustaz Syafi Antonio, kita juga mendengar dari Ustaz Salim Abdullah, kemudian kita juga menjumpai Hakim juga terkena penyakit COVID. Kita saling mendoakan semoga orang-orang beriman yang sedang mendapati cobaan dengan adanya penyakit COVID, mereka disembuhkan oleh Allah dan diberikan umur yang panjang di dalam ketaatan. Mari kita luangkan waktu sejenak mendoakan mereka, supaya apa yang kita doakan dari mereka bisa menjadi sebab kebaikan untuk kita. Karena tidak pernah ada kata rugi bagi orang muslim ketika mendoakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nasallallahu alaihi rabbal arsyil azim ayyashfiyahu. Nasallallahu alaihi rabbal arsyil azim ayyashfiyahu. Kita memohon kepada Allah yang memiliki arsy yang sangat agung, maka Allah supaya menyembuhkan saudara-saudara kita dan mereka yang terkena COVID dengan sebuah kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas dan tidak menimbulkan sisa. Amin insyaallah. Dan tentunya yang kedua poin yang ingin saya sampaikan adalah kita juga harusnya senantiasa berlindung diri kepada Allah. Karena kita menjumpai fakta bahwasanya COVID bukannya menurun tetapi justru semakin menyebar dan secara masif sudah datang pada circle terdekat dengan kita. Tentunya kita tidak boleh kehilangan harapan yang kita tambahkan kepada Allah. Mari kita memahami COVID ini bukan hanya dari sudut pandang vaksin, protokol kesehatan, 3M, tapi juga harus kita kembalikan bahwasanya kita punya Allah yang menguasai makhluk ini. Makanya kita berdoa terus sembari tidak boleh kehilangan harapan dan asa supaya kita dijaga oleh Allah dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan, dan salah satunya COVID yang bisa menimbulkan penyakit keburukan di kehidupan manusia. Dan tentunya kita berdoa semoga Allah menjaga kita. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barasi wal jununi wa sayyi'il asqam. Allahumma inna hadzal marad jundun min junutika tusibu bihi man tasha wa tasrifu man tasha. Ya jidal khair. Fasrifu anna wa an buyutina wa ahalina wa azwajina wa dararina wa biladina wa li jami'il muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfat'a ain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dua perkara itulah yang kita ingin ketahui, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dan siapapun di antara keluarga Islam Madinah yang hari ini sedang mendapatkan cobaan, yang hari ini sedang mendapatkan ujian dari penyakit COVID yang diterima. Semoga dikuatkan hatinya, semoga dilapangkan jiwanya, dan semoga diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sisa dan tidak meninggalkan bekas. Amin insyaallah. Seluruh keluarga Islam Madinah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita paham betul bahwasanya kita hari ini mengapa pada zaman fitnah. Dan sesungguhnya hidup pada zaman fitnah itu bukan perkara yang ringan, tetapi merupakan perkara yang berat dan perkara yang sulit pada kehidupan kita. Saking beratnya kehidupan pada zaman fitnah, Rasulullah SAW saking sayangnya kepada kita, saking cintanya kepada umat ini, beliau sudah wanti-wanti kepada kita tentang zaman fitnah apabila sudah datang merambah. Rasulullah mengabarkan dengan begitu detail apa yang terjadi pada zaman fitnah, tidak lain dan tidak bukan untuk mengungkapkan ekspresi rasa sayangnya beliau kepada umatnya supaya umatnya tidak terperosok kepada apa yang beliau khawatirkan ketika manusia sudah melihat pada zaman itu. Di antara perkara yang membuat kita merinding ketakutan pada zaman kita yaitu adalah betapa gampangnya manusia itu untuk menggantikan kehidupan agama dan akhirat. Sampai Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadis yang sering saya ulang-ulang, yaitu ketika Nabi bersabda, "Badiru bil amali fitanan kafid ailadil mudlim. Asbah rajulun mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbah kafiran. Yakbi atinahu bi'aradin minat dunia." Rasulullah SAW sampai beliau itu berkata dalam salah satu kalamnya yang indah, sesungguhnya bersegeralah kalian itu beramal sebelum datangnya zaman fitnah. Dan sesungguhnya zaman fitnah itu sebagaimana potongan malam yang begitu gelap gulita. Saking begitu pekatnya malam pada zaman itu, ada orang yang pagi harinya beriman, sore harinya dia telah kufur, sore harinya dia beriman, pagi harinya dia telah kufur. Dan dia telah menjual kehormatan agama dan akhiratnya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Disinilah kita akhirnya paham pada zaman fitnah itu jual iman dan jual akhirat itu lebih gampang dan lebih cepat daripada jual mobil dan jual rumah. Karena kita jumpai di market dan di pasar banyak orang yang jualan mobil sudah sampai 3 bulan tidak laku-laku mobilnya. Ada orang yang jual rumah sudah 2 tahun, ada salah satu beberapa tetangga dekat saya, rumahnya dijual sudah hampir 3 tahun tapi tidak terjual-jual. Sampai papanya semakin sobek. Tapi ternyata beda dengan jual iman. Jual iman itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim yang tadi saya bacakan,
pagi harinya beriman, sore harinya kufur. Tidak perlu menunggu 2 bulan, tidak perlu menunggu 3 bulan, tidak perlu menunggu 1 tahun. Saking begitu cepatnya bagaimana kehidupan pada zaman itu ketika orang itu begitu cepat menggantikan keimanan. Nah inilah yang menjadikan kita harus paham. Kalau begitu, ketika kita mengetahui beratnya pada zaman kita, berarti salah satu hal yang kita harus kuatkan, fondasinya itu adalah menguatkan hati. Karena hati itu merupakan tempat kita menitipkan iman kita dan meletakkan ketakwaan. Semakin kuat hatinya seseorang, maka semakin kuat dia akan menang. Dia akan semakin kuat untuk melihat setiap ujian dan setiap fitnah yang dia jumpai pada zaman kita. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Menjaga kekuatan hati itu penting, dan salah satu di antara komponen untuk menjaga kekuatan hati yaitu adalah bagaimana kita diperintahkan untuk selalu mengingat kematian, karena mengingat kematian itu memberikan kekuatan pada hati. Dan sesungguhnya mengingat kematian itu akan menambah dan menebalkan keimanan dan ketakwaan kita dalam kehidupan kita seorang hamba. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti kenapa kita mempelajari kitab At-Tadhkirah, kitab yang sejatinya membahas tentang kematian. Padahal kita sedang berada pada zaman fitnah dengan pressure dan penekanan kepada kebenaran yang sangat luar biasa. Maka jawabannya simpel. Kita akhirnya menjadi orang yang selalu memperhatikan tentang kematian, karena kematian itu menguatkan hati kita. Dan hati yang kuat itu adalah hati yang akan kuat menghadapi karang-karang fitnah yang akan dia jumpai pada saat fitnah. Orang yang selalu ingat pada kematian, dia akan menutup auratnya. Orang yang selalu ingat pada kematian, dia akan menolak segala macam dan menampik segala macam yang haram. Orang yang ingat pada kematian, dia tidak akan memperolok-olok syariatnya Allah dan tidak akan memusuhi wali-walinya Allah. Karena sesungguhnya mengingat kematian itu adalah kekuatan untuk terus melanjutkan perjalanan kita menuju kepada apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Nah inilah yang menjadikan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah, sebuah kitab yang akan membahas tentang bagaimana kita memahami tentang perjalanan kita menuju kepada kematian. Sekarang mari kita buka buku kita. Kita kemarin harusnya sampai kepada halaman 270. Tetapi ketika kita baca, beberapa bab ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi tidak perlu kita ulang kembali pembahasan tentang azab kubur, penyebab tentang azab kubur, tentang masalah siksa, tentang perkara yang dilihat oleh Rasulullah ketika di dalam Isra Mi'raj pernah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Sekarang mari kita buka halaman 280. Maka kemudian disampaikan di sini bahwasanya Imam Qurtubi menyampaikan kabar gembira bagi orang mukmin di dalam kubur, bahwasanya orang-orang yang beriman itu ketika mereka telah meninggal dunia ada sesuatu yang membuat kita harus mengerti supaya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah pada riwayat ini bisa menguatkan kita di dalam kita melakukan ketaatan. Karena kita paham ketaatan dan keimanan yang kita lahirkan pada kehidupan itu memerlukan trust. Dan salah satu booster dan trust yang bisa memberikan kekuatan pada perjalanan kita menambah keimanan itu adalah kabar-kabar gembira yang diceritakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita apa saja sih yang kita peroleh ketika kita beriman kepada Allah sampai kita meninggal dunia, dan apa yang kita peroleh dari ketaatan kita ketika ketaatan itu kita lakukan dalam kehidupan. Maka mari kita membaca. Dalam satu riwayat dari Ka'ab bin Al-Ahbar diceritakan bahwasanya Ka'ab Al-Ahbar itu berkata, apabila ada orang solih itu meninggal dunia, maka sesungguhnya ketika dia baru saja meninggal dunia dan bermalam di dalam alam kuburnya setelah mendapati pertanyaan munkar dan nakir, maka pada saat itu amal-amal solih yang dia lakukan pada hidupnya itu akan mengelilingi dia ketika dia baru bermalam di alam barzakh. Amal soleh itu ya dari sholatnya, dari puasanya, dari sedekahnya, dari hajinya, maka kemudian akan berkeliling untuk kemudian menemani dia ketika dia berada di alam barzakh. Tentunya kita harus paham, tentunya kita mengerti betul bahwasanya amal soleh itu yang kita lakukan pada kehidupan di dunia, tepat ketika kita meninggal dunia, maka amal soleh itu akan berwujud kepada seseorang yang begitu menggembirakan dan menyenangkan untuk kita pandang, dan begitu menyenangkan ketika kita berteman dengan mereka untuk menemani pelakunya menunggu hari kiamat ketika didekatkan oleh Allah.
Sebagaimana riwayatnya Bara bin Azib. Man anta, siapa kamu? Ini pertanyaan yang disampaikan oleh ahli kubur. Kemudian orang yang rupawan itu berkata, ana amaluka sholih. Saya ini adalah amalmu yang sholih. Dan itu berwujud kepada fisiknya manusia yang akan menemani penghuni kubur sampai nanti hari kiamat ditegakkan. Karena Allah tahu manusia itu sejatinya butuh ditemani untuk menunggu kepastian hari kiamat ketika nanti ditegakkan oleh Allah. Makanya kemudian Ka'ab al-Ahbar itu menyampaikan kalau ada orang kemudian dia telah meninggal dunia dan dia adalah orang sholih, maka seluruh amal soleh itu kemudian akan mengilingnya. Lalu tiba-tiba ada malaikatul adab yang datang melalui kaki. Dan ketika malaikatul adab itu datang melalui kaki orang sholih ketika di alam barzakh, maka sesungguhnya berkatalah sholat. Jadi amalan-amalan sholat itu yang pernah dia lakukan, maka amalan sholat itu berkata, nyahlah kalian dari. Karena sesungguhnya dia telah membaktikan hidupnya dengan memperhatikan bagaimana sholatnya dan bagaimana kualitas sholatnya telah diterima oleh Allah. Maka malaikatul adab akhirnya berpindah dari sisi kaki, lalu kemudian dia datang dari arah kepala. Dari arah kepala. Kemudian ketika datang dari arah kepala, maka disitulah ada amal puasa. Amal puasa lalu berkata kepada malaikatul adab, tidak ada alasan kalian untuk menyiksa fulan ini. Karena sesungguhnya fulan ini telah banyak menghabiskan umurnya di dalam kehausan dan telah banyak menghabiskan waktunya ketika lambungnya lapar semata-mata karena Allah. Maka aku yang akan menjaganya dari kalian. Nyahlah kalian, jangan menyiksa orang ini. Karena seluruh kehausan yang dia berikan, seluruh kelaparan yang dia berikan kepada Allah ketika berpuasa, itulah yang menjadikan dia tidak boleh untuk disiksa di dalam kuburnya sampai nanti hari. Masya Allah. Lalu kemudian malaikatul adab menyingkir dari arah kepala, kemudian dia melipir ke arah badannya. Lalu kemudian ketika dia melipir ke arah badannya dan ingin mendekati orang tersebut dari arah badannya, berkatalah amal jihad dan amal haji. Dan mengatakan, nyahlah kalian. Maka dia telah bersusah payah sampai badannya kelelahan ketika menunaikan haji. Merasakan cuaca yang begitu terik ketika melaksanakan haji karena taatnya dia kepada Allah dan membayar semua ongkos yang mahal ketika dia melaksanakan haji. Dan juga kemudian dia telah berjihad. Nyahlah kalian, jangan siksa orang ini. Maka amalan hajinya itu dan amalan jihadnya. Maka kemudian datang dari arah sampingnya tidak bisa, kemudian datang dari arah depannya. Ketika datang dari arah depannya, kemudian datanglah sedekah. Amalan sedekah itu mengatakan, tolong ya, jangan disiksa tuan saya. Karena sungguh-sungguhnya dari kedua tangannya dia telah banyak bersedekah. Jadi apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia titipkan kembali kepada jalannya Allah dengan sedekah yang dia keluarkan. Dan akhirnya kemudian malaikatul adab tidak bisa memberikan adabnya kepada orang itu karena sesungguhnya orang itu telah dijaga dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam amal yang telah dia lakukan dan dia kerjakan dalam hidupnya. Riwayat ini dari Ka'ab bin al-Ahbar ini memberikan setidaknya kepada kita dua poin. Poin yang pertama, akhirnya kita mengetahui bahwasanya ketaatan itu memang melelahkan. Tetapi kelelahan itu akan hilang dan diganti dengan kenikmatan. Ini yang pertama. Karena ketika melakukan ketaatan itu kan lelah, kita mengalami kecapean ketika kita terus melakukan ketaatan dan ibadah. Tapi dari riwayatnya Ka'ab al-Ahbar ini akhirnya kita mengetahui ketaatan itu memang melelahkan. Tetapi sesungguhnya kelelahan itu akan hilang, tetapi akan diganti dengan kenikmatan yang dia dapatkan ketika dia berada pada alam barzakh dan ketika nanti dia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Beda dengan kemaksiatan. Kemaksiatan itu kenikmatan dan memberikan kenikmatan yang dirasakan sama pelaku. Tapi nanti kenikmatan itu akan hilang dan berganti dengan tragedi besar yang akan dia jumpai tepat ketika dia mati, belum lagi dalam tragedi yang dia dapatkan dalam kehidupan di alam barzakh. Makanya Masya Allah, kalau kemudian kita akhirnya melakukan ketaatan, lalu ingat kepada riwayat yang kita baca dari Ka'ab al-Ahbar yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, maka inilah yang memberikan kepada kita kekuatan. Kadang-kadang kita mau sedekah berat, mau sholat tahajud, mau ketika sholat duha, rasa berat itu menggelayuti kita. Ingat betul, sesungguhnya sholatmu, sesungguhnya sedekahmu, sesungguhnya hajimu, sesungguhnya seluruh ketaatan yang kamu lakukan itulah yang akan melindungimu dan itulah yang akan menjagamu.
Dan malaikatul adab tidak bisa meraih fisikmu dan tidak bisa meraih tubuhmu di alam barzah, karena sesungguhnya amal itu akan menjadi benteng yang akan melindungi orang yang telah melakukan amalan itu pada kehidupan dunia. Makanya orang yang melakukan ketaatan, kalau kita peroleh dan kita jumpai mereka, orang yang melakukan ketaatan itu sesungguhnya dia membentengi dirinya. Jadi uang yang kita sedekahkan di jalan Allah, uang yang kita berikan kepada anak yatim, uang yang kita berikan di jalan dakwah, itulah yang akan melindungimu dari malaikatul adab. Bersimpuhnya diri kita ketika di waktu malam melakukan tahajud yang panjang, dengan sujud yang panjang, dengan rukuk yang panjang, tidak ada mata manusia yang mengetahui apa yang kita lakukan kecuali kita hanya berharap kepada Allah. Itulah yang akan melindungimu dari malaikatul adab yang akan datang ketika kita berada di alam hidup. Dan sesungguhnya sedekah-sedekah yang kita berikan itu akan melindungi kita. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Pelajaran pertama dalam riwayatnya Ka'ab al-Ahbar itu apa? Melakukan ketaatan itu melelahkan. Betul. Melakukan ketaatan itu meletihkan. Iya. Melakukan ibadah itu terkadang menguras tenaga kita. Betul. Kita berpuasa sunnah, kita haus-hausan, kita mengosokkan lambung kita. Tapi ingat, sesungguhnya puasa itu akan datang melindungi. Sesungguhnya sedekah itu akan melindungi. Sesungguhnya sholat-sholat panjang yang kamu lakukan itu akan melindungimu. Dan sesungguhnya malaikatul adab tidak berdaya ketika menghadapi sholat, tidak berdaya menghadapi sedekah, tidak berdaya menghadapi puasa. Setelah kita lahirkan. Makanya perhatikan. Kira-kira amal apa yang Allah akan jadikan untuk kita menjadi pelindung ketika kita akan diwafatkan dan dikuburkan di alam. Jangan-jangan nanti malam sholatnya tidak ada. Jangan-jangan nanti puasanya tidak ada, sedekahnya tidak ada. Dan malaikatul adab menguasai dirinya di alam barzah. Karena tidak ada satupun amal yang melindungi dia dan membentengi dia dari malaikatul adab. Karena miskinnya dan minimnya dia melakukan ibadah ketaatan itu pada kehidupan. Makanya Masya Allah, kita harus paham ya, orang yang beriman itu salah satu identitasnya orang beriman adalah mereka tidak pernah kenyang untuk melakukan ketaatan hanya pada sebatas yang wajib. Tapi identitas orang yang beriman adalah mereka senantiasa terus-menerus. Selain melaksanakan yang wajib, maka mereka akan komit untuk terus mengambil yang sunnah. Karena mereka tahu bahwasanya seluruh ketaatan yang wajib dan yang sunnah, itulah yang akan menjadi benteng untuknya. Itulah yang akan menjadi security dalam tanda kutip untuknya. Supaya malaikatul adab tidak mampu meraih dirinya. Supaya malaikatul adab itu tidak mampu untuk menjangkau dirinya. Ketika dia berada pada masa. Nah, sekarang mari kita merenung dan mari kita muhasabah. Kalau kita nanti sudah terbujur kaki di dalam kubur, kira-kira amal apakah yang akan menjadi benteng untuk kita? Dan masing-masing menjawab pertanyaan itu untuk kita. Apakah kita akan didatangkan sholat kita? Kita cek kualitas sholat kita bagaimana. Apakah kita akan didatangkan puasa yang akan melindungi kita? Jangan-jangan puasa kita hanya puasa Ramadan. Atau jangan-jangan sedekah kita pun tidak menjadikan karena saking bakhilnya dibutuhkan. Maka sesungguhnya inilah yang menjadikan kita paham dan inilah yang menjadikan kita ingat amal itu bukan hanya berfungsi menjadikan diri kita mendapatkan ridho dan surganya Allah pada kehidupan di akhirat. Tapi sesungguhnya amal itu fungsinya melindungi orang tersebut dari berbagai macam hal yang bisa dijadikan dirinya itu dianggap oleh malaikatul adab. Dan malaikat ini kan sudah sering kita jumpai. Maaf ya, kita membaca Al-Quran saja dilindungi ketika kita hidup. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apakah memang betul sholat kita, puasa kita, sedekah kita akan melindungi kita dari malaikatul adab ketika di alam barzakh? Saya akan sampaikan sebuah dalil yang gampang.
Sihir itu tidak berkutik kepada orang yang mengasihi Al-Quran. Makanya pernah saya mendengar sebuah kisahnya tadi, sebuah pertanyaan ada seorang dukun yang bertobat. Dia bercerita salah satu sebab beliau mendapatkan hidayah untuk bertobat dari perdukunan itu adalah dia pernah diberikan sebuah tugas dari salah satu customer-nya dan tidak mampu untuk bisa mendatangkan keburukan keluar. Sampai akhirnya dia tahu, kenapa ya? Kok semacam itu kan sih? Akhirnya sang tukang dukun itu mendapati jawaban. Ternyata rumah itu senantiasa dibacakan Quran dan tidak berkutik syaitan dan seluruh sihirnya di hadapan satu saja pada kehidupan di dunia pun, Masya Allah, ternyata bisa melindungi kita. Apalagi ketika kita meninggal dunia. Kalau kita hidup di dunia saja, ternyata banyak di antara kita dilindungi karena ketaatan kita. Apalagi dalam kehidupan ketika kita meninggal. Mungkin pernah kita membaca sebuah kisah nyata. Ada dua orang perempuan yang melewati, maka wanita itu ketika akan melewati tempat tersebut, maka beliau memperbanyak doa istighfar dan meminta perlindungan Allah. Perempuan itu kemudian melewati segerombol dan sekelompok anak muda tersebut, lalu dalam kondisi tidak diingat. Salah tidak terlalu lama setelah itu ada perempuan yang kedua yang melewatnya. Setelah beberapa hari, seluruh anak-anak muda ini kemudian ditangkap. Dan kemudian diproses secara hukum. Polisi mencari saksi mata. Salah satu saksi mata yang akhirnya didapatkan polisi, yaitu adalah perempuan pertama yang melewati tempat tersebut. Dan perempuan tersebut akhirnya melihat satu persatu pemuda itu karena dia melihat sebagian orang-orang untuk menentukan pelakunya. Dan kemudian perempuan yang pertama tadi akhirnya mengetahui, dia termasuk. Sampai akhirnya sang wanita itu penasaran. Kenapa kok saya tidak diganggu dan perempuan di belakang saya itu kok diganggu? Akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya kepada salah satu pelaku. Saya kan juga melewati tempat itu. Kenapa kalian tidak mengganggu saya? Dan tidak terlalu lama setelah itu justru kalian mengganggu perempuan di belakang saya. Padahal sama-sama kalian itu dalam kondisi teler. Tapi kenapa tidak mengganggu saya? Lalu pemuda ini berkata, karena ketika kami akan mencoba untuk mengganggumu, kami melihat ada makhluk besar yang jalan melindungimu dari belakang. Makanya kami ketakutan dan kami tidak berani untuk mengganggumu karena kami tidak tahu siapa yang menjagamu ketika kamu jatuh. Insya Allah, kisah ini cukup viral, kita dengarkan di YouTube, dan ini menjadi tambahan keimanan kita. Ternyata ibadah itu melindungi kita. Istighfar kita itu kan melindungi kita. Berapa banyak orang yang tidak punya anak ketika akhirnya memperbanyak istighfar, Allah memberikan kepadanya keturunan. Bukankah kita menjumpai bahwasanya Quran yang kita baca itu mematahkan berbagai macam sihir yang datang merambah rumah kita? Dan itu sebuah analogi dan itu sebuah kias yang gampang untuk kita pahami dan kita mengerti. Kalaulah ibadah itu mampu melindungi kita dari sihir, mampu melindungi kita dari mara bahaya ketika ibadah itu kita lakukan pada kehidupan kita ketika masih menghirup nafas, maka lebih mudah bagi kita untuk memahami bahwasanya ibadah pun akan melindungi kita ketika kita berada di alam barzakh dari segala macam perkara yang bisa membuat mara bahaya dalam kehidupan ibadah kita. Makanya kalau kita tadi membaca riwayatnya dari Ka'ab bin Al-Ahbar tadi, memang betul. Makanya orang ketika akan meninggal dunia, kalau dia orang solih, sholatnya akan berfungsi menjadi benteng untuknya, puasanya akan berfungsi menjadi benteng untuknya, sedekahnya akan berfungsi menjadi benteng untuknya, dan akan melindungi dia dari apa yang diupayakan Malaikatul Adab ketika Malaikatul Adab tidak mampu untuk menembus pertahanan dari ibadah-ibadah itu yang telah dia lakukan semacam hidupnya dan menjaganya sampai nanti hari kiamat ditegakkan. Makanya insya Allah jangan pernah merasa cukup dengan yang kuat. Tolong saya ketika melihat ini itu masya Allah langsung dalam posisi ya Allah luar biasa.
Makanya kenapa kita harus memperhatikan sedekah kita, maka kita harus memperhatikan bagaimana puasa kita. Sekarang kita butuh penjaga ketika kita berkarantina dan tidak ada penjagaan yang kita bisa datangkan dari kehidupan dunia dari surga. Tapi penjagaan kita tidak amal ibadah. Kalau amal ibadah di dunia saja melindungi kita, apalagi amal ibadah pasti akan melindungi kita dari segala mara bahaya dalam kehidupan. Orang yang mengosokkan lambungnya, mengeringkan tenggorokannya karena Allah, tidak disia-siakan. Orang yang rela bangun jam 2, jam 3, mandi, kemudian dia sholat, bersujud kepada Allah, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Dan ingat, ibadah itu tidak akan pernah lupa kepada pelakunya. Ibadah itu tidak akan pernah lupa kepada pelakunya. Sholat tidak akan pernah lupa kepada pelakunya, siapa yang sholat dan siapa yang tidak sholat. Bukankah Quran itu tahu siapa pelakunya dan siapa yang bukan pelakunya? Dalam satu riwayat kita baca bahwasanya Quran itu akan menjadi hujjatun lana dan hujjatun alaina, dalam riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendapati dan kita menjumpai hujjatun lana itu pembilang untuk kita, hujjatun alaina itu yang akan menjatuhkan kita. Kalau kita termasuk orang yang membaca Quran, maka Quran itu menjadi hujjatun lana. Dia pembilang kita, bulan ini dulu membaca, bulan ini ketika tengah malam kemudian mentadaburi, bulan ini telah mempelajari tafsir. Semuanya Quran itu akan bersaksi untuk kebaikan orang tersebut. Sebagaimana ketika kita tidak pernah berinteraksi, maka Quran itu akan menjatuhkan kita dan berkata, bulan itu telah turun kepadanya Quran, tetapi bulan itu tidak pernah mentadaburi dan tidak pernah. Dari riwayat itu akhirnya kita memahami satu quote yang sangat baik. Seluruh ketaatan itu mengenai apakah kita pelakunya ataukah kita bukan pelakunya. Sholat itu mengenali kita, sholatnya berbeda. Sholatnya akan mengenali kita, karena sholat itu akan diwujudkan oleh Allah dalam bentuk makhluk ketika kita dalam kondisi telah meninggal dunia. Jadi sholat kita sendiri. Jadi diserupakan oleh Allah. Jadi bukan hanya malaikat yang diserupakan jadi manusia. Bukan hanya setan yang bisa menyerupakan dirinya sebagaimana manusia. Ketaatan itu pun akan diserupakan oleh Allah dalam kehidupan kita ketika kita meninggal dunia. Maka muhasabahlah. Kalau sholat itu sebagaimana manusia, kira-kira sholat kita itu kayak manusia yang apa? Kalau Quran itu nanti diserupakan sebagaimana makhluk yang menemani kita di alam barzah, kira-kira itu makhluk kayak apa? Jangan-jangan makhluk tidak ada telinganya, tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, dan begitu mengerikan. Dan itu disebabkan karena kelalaian kita tidak pernah berinteraksi. Inilah yang pertama yang tentunya kita harus pahami. Ketika kita melakukan ketaatan, memang berat. Tapi ketika meninggal dunia, rasa berat, letih, dan lelahnya itu akan hilang. Dan akan digantikan dengan kenikmatan yang Allah berikan. Baru di alam barzah, mereka akan menjadi pembelang, mereka akan menjadi pengacaramu dalam tanda kutip, yang akan terus membela kehormatan kita, bahkan di depan malaikat Adam. Sebagaimana riwayat yang kita jumpai dari Kamal Ahbar. Yang kedua yang kita harus mengerti, sesungguhnya amal yang akan berfungsi untuk menjaga kita, yaitu amal yang diterima oleh Allah. Tidak setiap amal, tentunya kita paham ya, tidak setiap amal itu diterima oleh Allah sampai kita memberikan yang terbaik. Allah itu tidak menerima yang recehan, tetapi Allah itu menerima yang berkualitas. Orang yang menanam belum tentu dia mati. Orang yang merintis bisnis belum tentu dia sukses. Orang yang kemudian memberikan laporan kepada atasan belum tentu laporan itu diterima oleh atasan. Sama. Orang yang beramal itu pun belum tentu diterima oleh Allah sampai kita memberikan. Makanya lihat, ada salah satu zikir yang tidak pernah ditinggalkan yang telah disebut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Engkau. Kenapa Nabi meminta amal yang diterima? Untuk mengajari kepada kita selaku umatnya. Tidak setiap amal itu langsung diterima oleh Allah sampai kita memberikan yang berkualitas. Bukan
Bukankah sedekahnya Qabil tidak diterima, tetapi sedekahnya Habil itu yang diterima? Disitulah kita harus mengerti. Kita harus betul-betul di dalam ketaatan itu memberikan yang terbaik. Allah itu tidak pernah menerima sesuatu yang sifatnya setengah hati yang kita berikan. Sampaikan contoh yang indah dari apa yang pernah dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim. Kalau kita memberikan hadiah kepada seorang raja, hadiahnya bangkai, tentunya sang raja itu akan murka. Bahkan mungkin akan menghukum kita. Karena kita meremehkannya dengan memberikan hadiah bangkai kepada. Karena ketika kita memberikan hadiah kepada raja, harus memberikan hadiah yang terbaik. Kata Imam Ibn Qayyim, banyak orang ketika mereka itu beramal dalam ketaatan, mereka tidak pernah perhatikan kualitasnya. Mereka hanya memperhatikan kuantitasnya. Padahal amal tersebut tidak berkualitas ketika dipenuhi dengan riya, dipenuhi dengan niatan untuk mendapatkan dunia. Dan akhirnya, ketaatan itu tidak diterima oleh Allah walaupun seujung kuku. Makanya Ali bin Abi Thalib sampai berkata kepada kita, Kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minal amali saja. Jadilah manusia itu yang memperhatikan kualitas amal ibadahmu itu lebih sering daripada kamu hanya memperhatikan kuantitas ibadah. Kenapa? Karena untuk menjadikan ketaatan kita dapat menjaga kita dari keburukan di alam barzah itu, berarti ketaatan kita ini adalah ketaatan yang berkualitas. Kualitas dalam sedekah, kualitas dalam sholat, kualitas dalam membaca Al-Quran. Barulah kemudian itu yang akan menjadi penjaga untuk kita dan security untuk kita ketika kita berkalang tanah di dalam kubur. Dan tentunya kita paham kualitas amal ibadah itu ketika bersih dari dua perkara. Pertama, bersih dari riya, dan yang kedua, bersih dari niatan dunia ketika kita beribadah. Jangan sholat, jangan puasa, jangan sholawat hanya untuk dunia. Karena itu sama dengan orang yang beribadah untuk Agus, untuk Fatimah, untuk Budi, dan orang-orang yang kita sebut dengan kata riya ketika ibadah manusia. Kadang-kadang manusia itu hanya menyangka bahwasanya ibadah itu rusak hanya karena gara-gara riya. Padahal ibadah itu rusak dari dua perkara. Ibadahmu rusak kalau kamu riya untuk mendapatkan pujian manusia, ibadahnya pun rusak kalau niatan ibadah kita itu hanya untuk ingin mendapatkan seperti dari kalimat tadi. Maka inilah yang menjadikan kita memahami, memperhatikan amal ibadah kualitasnya. Pesannya dan wasiat yang dari Ali bin Abi Thalib itu lebih penting daripada memperkaya ibadah dan kuantitasnya, tapi tidak memperhatikan bagaimana kualitasnya. Karena ibadah mampu menjadi penjaga kita di alam kubur kita. Kalau kualitas ibadah itu terjaga dan kualitas ibadah itu berbanding lurus dengan bersihnya ibadah itu dari niatan riya dan niatan dunia. Ada orang yang sholat tapi supaya bisnisnya laku. Ada orang yang sedekah supaya dagangannya laris manis. Ada orang yang puasa sunnah tapi niatnya supaya proyek yang dia miliki goal untuk mendapatkan tendernya. Semua ibadah kalau sudah diniatkan untuk dunia, maka dia akan terkena dua ayat di dalam surat Hud ayat 15 dan 14. Makanya Allah kemudian mengatakan, barang siapa yang kemudian dia mencari dunia dan perhiasannya, maka akan diberikan dunia itu atas ibadah yang mereka lakukan untuk dunia, tidak dikurangi. Tapi ingat ayat yang ke-16 Allah berfirman, Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa badilu ma kanu ya'malun. Tapi nanti ketika di akhirat mereka sudah tidak mendapatkan apapun kecuali adalah neraka, sia-sia apa yang mereka lakukan, batal apa yang mereka kerjakan, karena ibadah mereka hanya terpenuhi hanya untuk urusan dunia. Dunianya diberi oleh Allah sesuai dengan niatnya, di akhiratnya tidak sisa apapun, karena sudah dibalas oleh Allah sesuai dengan niat yang dia tanam ketika dia hanya ingin mendapatkan materi dalam sebuah ibadah yang dia kerjakan. Nah, makanya meminta kepada Allah supaya amal kita diterima itu penting. Dan tahukah kita Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, Hasan al-Basri itu kalau beliau sore hari pada hari Senin dan pada hari Kamis, besok dan hari Kamis,
Setiap Senin sore dan Kamis sore itu sering menangis. Sampai ada orang kemudian berkata kepada Sang Al-Basri, kenapa selalu kami jumpai dirimu kalau di waktu Senin sore dan Kamis sore engkau meneteskan air mata dan menangis? Maka dijawab oleh Hasan Al-Basri, bagaimana saya tidak bersedih? Pada hari Senin dan pada hari Kamis itu merupakan hari di mana dilaporkannya setiap amal kita pada setiap pekannya kepada Allah. Dan saya khawatir di antara apa yang saya kerjakan dalam satu pekan ini tidak ada yang dilaporkan malaikat fakir kepada Allah, karena tidak ada yang berkualitas dari apa yang saya lakukan dalam ketaatan yang saya kerjakan. Nangislah Hasan Al-Basri. Nangislah orang yang bertanya itu kepada Hasan Al-Basri. Sekali-kali kalau boleh kita meniru kebiasaan seorang ulama salaf ini, sekali-kali boleh kita kalau sore hari menjelang matahari tenggelam pada hari Senin dan Kamis, coba keluar sebentar gitu, ambil. Pada saat itulah malaikat sedang melaporkan amal kita kepada Allah dari malaikat Rafiq dan sekali-kali kita merenung, amalan saya pekan ini apa ya? Dan itulah perkara yang akan menjadikan hati kita hidup kembali dalam ketaatan. Karena sesungguhnya melakukan ketaatan itu perkara untuk membangun kehidupan masa depan kita yang baik. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami kabar gembira bagi orang mukmin di dalam kubur. Jadi inilah yang menjadikan kita harus menggembirakan hati kita. Jadi kalau kita hari ini taat gitu, dalam segala ketaatan kita terkadang kita letih, kadang kita capek, terkadang kita bosan, lalu kemudian seiring dengan waktu kita mulai tutur terus. Ingatlah riwayatnya. Sholatmu akan menjagamu dari malapetaka. Sedekahmu akan menjaga kamu dari malapetaka. Hajimu akan menjagamu dari malapetaka. Keringnya kerongkongan kamu dan kosongnya perisnya lambung kamu ketika kamu berpuasa, maka itu pun akan menjadi sebab mereka menjagamu. Malaikat Adam tidak akan pernah mampu menembus pertahanan yang dibangun dari ketaatan yang kita lakukan pada kehidupan kita. Ingat, ketaatan itu mengenali pelanggan. Sholat kita mengenali umar kita. Puasa kita mengenali hati. Ya. Kemudian sedekah kita mengenali fulan yang melakukannya. Dan mereka nanti akan bersaksi. Sholat yang fulan begini, yang berkata sholat. Sedekahnya fulan begini, yang berkata sedekah. Puasanya fulan begini, yang berkata nanti puasanya. Karena sesungguhnya akan datang satu hari. Quran kita, sholat kita, puasa kita akan bersaksi di hadapan Allah dari apa yang telah kita lakukan pada kehidupan. Alam kubur itu sempit. Memperluas alam kubur itu adalah dengan ketaatan kita. Semoga sholat kita, puasa kita, sedekah kita, ketika nanti kita berada di alam barzah sendirian, mereka lah yang akan memberikan kepada kita orang yang lebih dalam kehidupan di dunia, dalam kerangka ketaatan dia kepada Allah. Kelatihan itu akan hilang dan berhenti dengan kelapangan dan dalam kehidupan. Siapapun yang terus berletih-letih dalam kemaksiatan, maka dia pun akan hilang kenikmatan yang diberikan. Dia itu akan menjumpai sebuah keburukan dari apa itu. Semoga kita mampu merenungkan riwayat dari Ka'ab ini supaya betul-betul ini memberikan booster untuk kita, memberikan semangat untuk kita. Luar biasa. Ternyata sholat mengenali pelakunya. Quran itu mengenali kita. Ya Allah. Quran mengenali kita, sedekah mengenali kita, puasa mengenali kita. Kadang-kadang kita sering berpikir di mana posisi kita di hadapan manusia. Tapi kita jarang berpikir bagaimana posisi kita di hadapan ketaatan dan amal yang kita lakukan selama. Padahal itulah sejatinya yang kita butuhkan pada kehidupan di alam.
dan kita harus paham. Maka kemudian kita berpindah kepada halaman 285. 225 kemudian disampaikan dalam riwayat An-Nasa'i bahwasanya ada kubur dan fitnah kubur merupakan sesuatu yang kita diperintahkan untuk berlindung darinya. Saking besarnya kebaikan ketika kita selamat dari azab kubur, maka sesungguhnya sampai Rasulullah pun mengajarkan kepada kita doa. Mengajarkan kepada kita doa tentang bagaimana kita supaya kita itu terhindar dari azab. Dan saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan fa innal qabra manzilatun min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisa. Fa illam yanju fama ba'dahu asyad. Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita, sesungguhnya kuburan itu adalah terminal pertama pada terminal-terminal yang kita akan jumpai dan dermaga yang kita akan jumpai menuju kepada alam akhirat. Siapapun yang selamat pada kuburnya, pada terminal pertama, maka urusan setelah itu akan menjadi mudah. Tapi siapapun yang tidak selamat pada anda kuburnya, maka urusannya setelah itu pada dermaga dan terminal-terminal setelahnya menjadi lebih sulit dan menjadi lebih susah. Inilah yang menjadikan kita memahami betul betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga diri dari azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul betapa luar biasanya kita ini supaya diselamatkan dari azab kubur. Makanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita tentang sebuah doa yang sangat indah, yaitu adalah doa supaya kita terhindar dari azab kubur. Dan ini kita ucapkan sebelum kita mengucapkan salam dalam setiap salat kita. Berarti ini adalah doa yang kita ucapkan setiap harinya itu minim 5 kali. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Ya, ada 4 perkara yang kita senantiasa berlindung darinya. Yaitu adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya adab jahannam, ya, kemudian adab kubur, kemudian fitnah orang yang hidup dan fitnah orang yang telah meninggal dunia, dan kemudian fitnah dari masih hidup. Tentunya yang menarik perhatian kita sesuai dengan bab yang kita pelajari 2. Min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Itu min adzabi jahannam dan min adzabil qabr. Tentunya kita harus tahu kenapa Rasulullah mendekatkan perlindungan dari azab jahannam dan azab kubur. Seakan-akan Rasulullah ingin menyampaikan, kalau kamu terkena azab kubur, berarti ada kemungkinan untuk mendapatkan azab neraka. Tapi kalau kamu selamat dari azab kubur, nanti kamu akan besar kemungkinannya untuk selamat dari neraka. Nah, makanya inilah yang menjadikan kita harus memahami saking pentingnya kita selamat dari azab kubur. Maka sampai Rasulullah SAW pun selalu wanti-wanti supaya kita tidak meninggalkan doa ini sebelum kita salam di dalam setiap sholat yang kita lakukan, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib. Ya, makanya ketika kita membaca innaka hamidum majid, kita berdoa supaya terhindar dari 4 perkara ini. Baru setelah itu kita berdoa pada apa yang kita minta kepada Allah. Baru setelah itu kita barulah kemudian setelah itu kita salam. Ya. Dan ini menunjukkan betapa besarnya perlindungan yang kita harapkan supaya kita diberikan perlindungan dari azab kubur. Karena sesungguhnya azab kubur itu mencengangkan, azab kubur itu menakutkan. Walaupun tidak sebagaimana menakutkannya azab neraka, tetapi sesungguhnya azab kubur itu merupakan sesuatu yang kita selalu meminta kepada Allah dengan harapan yang tidak pernah putus supaya kita diselamatkan dari azab kubur. Pertanyaan kita, kenapa Rasulullah yang sudah terjamin dari semua perkara ini, Rasulullah itu terjamin selamat dari azab jahannam, Rasulullah itu terjamin dari azab kubur, Rasulullah itu terjamin dari fitnah kehidupan orang yang hidup dan mati, dan Rasulullah itu selamat dari azab Masihid Dajjal. Tapi kenapa Rasulullah juga berdoa dengan doa ini? Karena Rasulullah pun tidak pernah meninggalkan doa ini sebelum beliau itu salam di dalam salam. Maka dijawab oleh Al-Qadi bin Iyad di dalam salah satu riwayat syarah Sahih Muslim. Wa du'aun nabi wa isti'adatuhu min hadhil umur allati qad ufiya manhum wa usima innama fidluhu liyatazima khawfullahi ta'ala.
Karena para Rasulullah itu melazimi ini pada Rasulullah orang yang tidak rajin selamat dari 4 perkara itu menjaga rasa takutnya dia kepada Allah. Makanya Nabi tetap berdoa supaya dia tinggalkan 4 perkara. Karena perasaan takut kepada Allah itu sesuatu yang harus dijaga. Ya. Makanya Rasulullah itu mengucapkan ini supaya lahir rasa takut. Makanya ketika kita hanya membaca doa perlindungan dari 4 perkara dari 4 perkara ini harusnya melahirkan sikap bagaimana rasa takut itu menguasai hatinya, dan tidak boleh hanya mengucapkan dengan lisan saja tanpa menghadirkan hati. Tidak boleh Allahumma inna a'udzubika minadz dzunub. Tidak ada makna yang dia hadirkan pada hatinya. Ini kurang. Tetapi sesungguhnya kalau orang itu memahami ini, Rasulullah saja membacanya, apalagi kita bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau Nabi saja yang sudah digaransi selamat dari 4 perkara itu, harusnya kita yang tidak digaransi itu lebih rasa takutnya kepada Allah. Makanya kemudian kalau dilihat, kenapa Nabi tetap membaca ini? Nah, beliau ingin merawat rasa takutnya beliau kepada Allah. Kemudian yang kedua, kenapa? Yaitu mengagungkan Allah supaya dia itu merasa butuh dengan Allah. Supaya Rasulullah itu terus merasa bahwasanya butuh Allah. Karena tidak ada yang bisa memberikan kebaikan untuk kehidupan kita di alam barzah kecuali adalah Allah. Makanya kita bergantung supaya setiap sholat kita mengajarkan kita untuk selalu fakir dan istighfar kepada Allah. Fakir itu Quran, istighfar itu merasa butuh dengan Allah setiap waktunya. Ya, makanya Rasulullah itu melazimi doa ini setiap beliau sholat sampai beliau meninggal dunia. Karena apa? Supaya kita tahu, kalau urusan dunia saja, urusan makan, urusan garam, urusan sandal, kita tidak bisa mendapatkan semua itu kecuali Allah yang memberikan kepada kita. Apalagi urusan akhirat kita lebih membutuhkan Allah. Kalau urusan dunia saja, kita ini kalau ada sesuatu masih kita berikhtiar. Kita misalkan ada hujan, kita melipir supaya tidak mendapatkan hujan. Kalau panas, kita kemudian masuk ke ruangan yang ada AC-nya supaya tidak kepanasan. Itu urusan dunia saja kita masih butuh Allah. Apalagi urusan akhirat ketika betul-betul kita ini tidak berfungsi semua yang kita miliki kecuali atas semua kehendaknya Allah. Makanya ketika membaca ini untuk menenangkan kepada hati kita, kamu ini butuh Allah. Kamu ini kemudian tidak bisa untuk jauh-jauh dari Allah. Kalau kehidupan dunia yang masih bisa kita akalin saja, kita butuh Allah kok. Apalagi dalam kehidupan akhirat, ketika mati orang itu sudah tidak bisa apa-apa kecuali dia mendapatkan rahmat dari Allah. Dan orang yang membutuhkan Allah itu Allah. Perasaan membutuhkan Allah itu perasaan yang berbahaya. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa? Kemudian ini untuk mengajarkan kepada umat yang bahwasanya berlindung dari 4 perkara ini. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa meminta perlindungan dari 4 perkara dalam kehidupan. Karena apa? Beliau tahu betapa pentingnya seseorang manusia itu ketika manusia itu telah diselamatkan. Makanya di sini kemudian kita mendapati di halaman 286, Allahumma inni a'udzubika min adzzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Kalau dalam riwayat Muslim, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wa min. Kita berlindung dari 4. Itu adab jahannam, salah satu nama neraka itu jahannam, dan disebut jahannam itu saking gelapnya. Karena apinya nanti bukan merah, tapi apinya sudah menghitam. Dan itu kemudian disebut dengan jahat. Yang kedua, yaitu berlindung diri dari azab kubur. Karena kalau orang selamat dari azab kubur, dia besar kemungkinan akan selamat dari azab jahannam. Yang ketiga, min syarri fitnatil mahya, dari keburukan ketika hidup, artinya ketika akan dari kemudian keburukan orang-orang yang hidup yang bisa menghujat kita, mencela kita. Dan keburukan dalam kematian, yaitu adalah keburukan ketika kita akan menuju kepada kematian. Dan kemudian keburukan dari fitnah yang dajjal. Kenapa disebut dengan al-masih? Karena sesungguhnya terusap. Terusap ini ada 2 maknanya. Karena sesungguhnya dia mengusap bumi ketika nanti mendatangi. Karena seluruh permukaan bumi akan didatangi. Kecuali 2 tempat yang tidak mampu diusap oleh kaki dan Mekah. Makanya dinamakan al-masih. Kenapa dikatakan al-masih yang kedua? Karena sesungguhnya matanya itu terusap dan kemudian kita sama-sama. Makanya disebut al-masih. Dan kita belajar dari. Nah itulah kemudian supaya kita ini
betapa semua rangkaian tentang masalah kuburan yang diceritakan oleh Imam Qurtubi. Kemudian Imam Qurtubi menyampaikan cara berlindung dari adab dan fitnahnya kubur, salah satunya dengan doa yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu sebelum kita salat. Tentunya kita harus paham, Syekh Utsaimin, salah satu ulama besar, berkata, ada dua waktu mustajab di dalam sholat. Yang pertama di dalam sujud, bukan sujud terakhir, tapi semua sujud. Yang kedua, yaitu waktu sebelum kita salat. Waktu sebelum kita salat. Maka itu kemudian dua waktu yang mustajab. Dan ketika kita menjumpai pada waktu sholat itu ada dua waktu yang mustajab, jangan sampai kita melewati dua waktu sholat itu kecuali kita memperhatikan. Dan ingat, orang yang beriman adalah orang yang permintaan akhiratnya lebih banyak daripada permintaan. Dan di antara permintaan akhirat, selamat dari adab jahanam, dari adab kubur, dari fitnahnya orang hidup dan mati, dan fitnahnya masih. Allah alam bisawab. Halaman 287. Tentang binatang apakah dapat mendengar siksa kubur? Nah, ini insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan kita selanjutnya. Insya Allah bulan 2 pekan nanti insya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji dan apa yang kita pelajari. Semoga sholat kita, puasa kita, sedekah kita, Quran kita, itulah yang akan menjadi benteng melindungi kita, memberikan kelapangan di alam kubur. Dan semoga malaikatul adab tidak mampu merambah kondisi keadaan kita di alam barzakh karena kita terjaga dengan seluruh ibadah ketaatan yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Jazakallah khair Ustaz. Izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan dari para jamaah. Pak Dewa, Ya Ustaz. afwan sekali untuk hari ini, boleh nggak tidak kita buka pertanyaan dulu? Karena qadarullah saya harus segera prepare untuk persiapan closing Samilah Series nanti malam, karena akan acaranya live 2 hari yang terakhir ini. Jadi insya Allah kalau berkenan pertanyaannya disimpan, lalu nanti kita akan jawab pada pertemuan kita 2 pekan lagi, Pak. Kalau berkenan insya Allah. Tapi dari wajahnya Pak Dewa kelihatannya berkenan, dengan senyumannya sudah kelihatan. Iya. Insya Allah Ustaz. Iya, jazakallah khair. Kalau kayak gitu, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Saya harus segera bergabung dengan tim-tim sudah lagi resep di studio. Insya Allah, moga-moga nanti kapan-kapan Islam Madinah datang ke studio Samilah juga. Insya Allah di Bekasi, Insya Allah. Dan Islam Madinah nanti, Samilah nanti akan berencana untuk membuat sekolah-sekolah tetap. Semoga nanti Islam Madinah dan Samilah bisa saling berkolaborasi. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Izinkan kita untuk menutup majelis ini Ustaz. Dan insya Allah kita bertemu 2 pekan lagi insya Allah. Semoga Allah terus juga menguatkan kita dalam melewati masa-masa berat di dalam kondisi pandemi seperti ini Ustaz. Banyak sekali yang kita dengar tentang sahabat atau teman kita yang sakit atau bahkan meninggal dunia. Ya, insya Allah. Doanya juga dari Ustaz. Ya, insya Allah. Yang terpenting melewati pandemi ini harus menjaga pikiran kita adalah pikiran yang positif. Karena salah satu di antara hilangnya imunitas tubuh kita itu ketika pikiran kita sudah dipenuhi dengan sesuatu yang berkecamuk itu negatif. Mari kita selalu berpikir positif. Bahwasanya kita tetap hati-hati, ikhtiar tetap dilakukan. Tapi kita ingat, COVID itu tidak mendekatkan ajal. Sebagaimana COVID tidak pernah menjauhkan ajal. Ikhtiar tetap harus dikerjakan. Protokol kesehatan tetap harus dijaga. Selebihnya kita yakin apa yang terjadi pada diri kita bagian dari irisan takdir yang sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
kita tutup, sahabat-sahabat penuntut ilmu semua. Pekan depan kita bertemu dengan Ustaz Salim Kibas dan bertemu kembali dengan Ustaz Omar Hatem dengan ilmu Ustaz Salim Kibas dan bertemu kembali dengan Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.